Setiap hari, kita membuat keputusan ekonomi. Bangun pagi atau lanjut tidur, menabung atau belanja, investasi atau konsumsi, kerja lembur atau pulang cepat. Tanpa sadar, hidup kita adalah rangkaian pilihan yang memiliki konsekuensi, biaya, dan manfaat. Halo, tarik napas perlahan, tenangkan pikiranmu. Hari ini, kita akan membahas sebuah buku yang akan menjelaskan fondasi paling dasar dari semua keputusan itu. Bukan teori rumit, bukan grafik yang membingungkan, tapi cara berpikir. Ini terinspirasi dari buku Principles of Economics karya Gregory Mankiw. Ekonomi pada dasarnya bukan tentang uang. Ia tentang pilihan dalam kondisi sumber daya terbatas, waktu terbatas, uang terbatas, ataupun energi terbatas. Karena semuanya terbatas, setiap keputusan memiliki trade-off. Jika kamu memilih A, kamu mengorbankan B. Itulah konsep biaya peluang atau sesuatu yang sering diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan rasional, bagaimana pasar bekerja, bagaimana harga terbentuk, dan bagaimana pemerintah memengaruhi sistem ekonomi. Yang menarik, prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku di negara atau perusahaan besar. Ia berlaku dalam hidup pribadi. Misalnya, mengapa harga bisa naik saat permintaan meningkat? Mengapa pasar kripto sangat volatil? Mengapa suku bunga memengaruhi investasi? Mengapa inflasi menggerus daya beli? Semua itu berakar pada prinsip ekonomi dasar, penawaran, permintaan, insentif, dan perilaku manusia. Buku ini mengajarkan satu hal penting. Orang merespons insentif. Jika insentifnya salah, hasilnya juga salah. Jika insentifnya tepat, perilaku berubah. Itulah sebabnya kebijakan ekonomi bisa berhasil atau gagal, tergantung pada bagaimana ia memengaruhi keputusan individu. Di zaman sekarang, memahami prinsip ekonomi bukan lagi pilihan. Ia menjadi kebutuhan. Karena tanpa pemahaman dasar ini, kita mudah terbawa emosi pasar, tren, atau opini publik. Buku ini membangun fondasi berpikir logis, bukan hanya untuk memahami negara, tapi untuk memahami hidup. Dalam Principles of Economics, Gregory merangkum ekonomi dalam beberapa prinsip dasar, tapi jika disaring, ada beberapa yang paling fundamental dan paling relevan untuk kehidupan modern. Salah satu yang paling penting adalah orang menghadapi trade-off. Setiap keputusan berarti mengorbankan sesuatu yang lain. Jika kamu memilih bekerja lembur, kamu mengorbankan waktu istirahat. Jika kamu memilih investasi jangka panjang, kamu mengorbankan konsumsi saat ini. Dalam dunia kripto dan investasi, trade-off ini sangat jelas. Keamanan biasanya berarti potensi return lebih rendah. Return tinggi biasanya berarti risiko tinggi. Tidak ada pilihan tanpa konsekuensi. Prinsip berikutnya adalah biaya sesungguhnya adalah apa yang kamu korbankan untuk mendapatkannya. Inilah konsep opportunity cost. Misalnya, kamu menyimpan uang 100 juta di tabungan tanpa bunga. Biaya yang kamu tanggung bukan nol. Biayanya adalah potensi keuntungan yang bisa kamu dapatkan jika uang itu diinvestasikan. Dalam hidup, banyak orang gagal bukan karena keputusan buruk, tapi karena tidak menghitung biaya peluangnya. Prinsip lain yang sangat kuat adalah orang rasional berpikir di margin. Artinya, keputusan tidak selalu hitam putih. Kita menilai tambahan manfaat dibanding tambahan biaya. Seorang investor tidak bertanya, apakah saya akan membeli Bitcoin atau tidak selamanya? Ia bertanya, apakah menambah 5% portofolio saya ke Bitcoin saat ini masuk akal?
Berpikir di margin membuat keputusan lebih fleksibel dan lebih realistis. Kemudian ada prinsip yang sangat relevan dalam dunia nyata. Orang merespons insentif. Jika bunga bank naik, orang cenderung menabung. Jika pajak tinggi, orang mencari cara mengurangi beban pajak. Jika reward trading besar, orang cenderung lebih agresif. Pasar bergerak karena insentif, perilaku manusia berubah karena insentif. Dan terakhir, prinsip penawaran dan permintaan. Harga terbentuk bukan karena keinginan satu pihak. Ia terbentuk dari interaksi antara pembeli dan penjual. Ketika permintaan naik dan penawaran tetap, harga naik. Ketika penawaran berlimpah dan permintaan lemah, harga turun. Inilah dasar volatilitas pasar, termasuk kripto. Relevansinya sangat besar. Tanpa memahami prinsip ini, orang mudah terjebak emosi, panik saat turun, serakah saat naik. Dengan memahami prinsip ini, kamu mulai melihat bahwa pasar bukan tentang perasaan. Ia tentang logika kolektif. Pada akhirnya, ekonomi bukan hanya pelajaran kampus. Ia adalah cara berpikir yang membuat keputusanmu lebih sadar, lebih rasional, dan lebih strategis. Principles of Economics mengajarkan bahwa dunia bukan bergerak karena keberuntungan semata, tapi karena pola, karena insentif, karena respons manusia terhadap kelangkaan. Ketika kamu mulai memahami trade-off, kamu tidak lagi menyesal berlebihan. Ketika kamu memahami opportunity cost, kamu tidak lagi menyia-nyiakan waktu. Ketika kamu berpikir di margin, kamu tidak lagi ekstrem dalam mengambil keputusan. Dan ketika kamu memahami insentif, kamu mulai melihat kenapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan. Itulah kekuatan sebenarnya. Bukan sekadar tahu teori, tapi memiliki kerangka berpikir yang membuatmu tenang di tengah gejolak. Di pasar yang volatile, kamu tidak mudah panik. Di tengah inflasi, kamu tidak mudah bingung. Di saat peluang datang, kamu bisa menilai dengan jernih. Karena pada akhirnya, orang yang unggul bukan yang paling cepat bereaksi, tapi yang paling memahami prinsip dasar permainan. Kalau pembahasan seperti ini membuka cara berpikir, kalau kamu mulai melihat bahwa keputusan kecil sehari-hari ternyata punya dampak besar dalam jangka panjang, maka perjalanan ini belum selesai. Kita tidak sedang membaca buku untuk sekadar tahu. Kita sedang membangun fondasi berpikir yang lebih tajam, lebih rasional, dan lebih matang. Karena di dunia investasi, bisnis, bahkan kehidupan pribadi, orang yang unggul bukan yang paling emosional, tapi yang paling memahami prinsip. Kita akan terus membedah buku-buku terbaik, menyaring intinya, dan menghubungkannya dengan dunia nyata, termasuk mindset finansial dan keputusan strategis. Kalau kamu serius ingin naik level dalam cara berpikir, tekan subscribe, aktifkan notifikasinya, dan kita gas bareng sampai tuntas. Sampai jumpa di video berikutnya.